Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak membahas sesuatu dengan cara seperti ini, mendiskusikan beberapa hal sendirian. Saya ingin mendiskusikan problematika demokrasi yang akan berlangsung beberapa waktu yang akan datang ke depan dan backgroundnya dalam beberapa minggu belakangan ini. Sebagaimana diketahui banyak teman-teman bahwa demokrasi kita hampir terselamatkan pasca putusan 60 PUU 22 Romawi tahun 2024 dan putusan 70 2024. Terselamatkan kurang lebih begini, kita itu akan dicekam problematika serius pilkada ketika partai koalisi pemerintah Kim Plus yang di bawah kuasa Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menentukan berbagai proses pilkada di seluruh Indonesia. Ada 545 pilkada yang akan berlangsung di 38 provinsi serta ratusan pilkada kabupaten dan kota. Setidak-tidaknya ada satu provinsi yang akan ada calon tunggal dan 40-an lebih calon tunggal akan berlangsung di kabupaten dan kota. Jumlahnya mendekati 2 kali lipat dari jumlah calon tunggal di tahun 2020. Jadi hampir 4 tahun lebih gitu ya. Jumlah itu kemudian meningkat mendekati lebih dari 2 kali lipat. Ini tentu saja menyedihkan ya. Setelah putusan 60 kita berharap bangunan ketatanegaraan kita terutama dalam pemilu kada terselamatkan dengan baik dan jumlah calon tunggal akan menurun, terutama setelah demonstrasi besar-besaran yang kemudian membangkitkan semangat melindungi demokrasi di setiap daerah berlangsung. Dan bagi saya itu pergerakan yang penting dan sangat luar biasa. Hanya sekali lagi, pergerakan pasca reformasi selalu diakhiri dengan tidak tuntas atau tidak terselesaikan dengan baik. Dan itu tentu menyisakan banyak pekerjaan demokrasi dan di titik yang lain menyebabkan para pelaku pengerusakan demokrasi bisa berkonsolidasi dan memastikan langkah-langkah pengerusakan mereka berjalan dengan baik. Kita memang berhasil membuat salah satu keluarga presiden tidak jadi ikut pemilihan gubernur, tapi bukan berarti keluarga presiden tidak melanjutkan perjuangan mereka untuk memastikan kemenangan-kemenangan di berbagai daerah. Dinasti presiden itu tidak muncul hanya karena keluarga dan juga relasi terdekat mereka, tapi dinasti presiden itu disokong oleh bangunan koalisi besar yang kemudian dipegang oleh beberapa partai politik. Presiden membangun dinastinya dengan semangat ya, pengendalian berbagai aspek, dan itu terjadi secara luar biasa tanpa disadari oleh banyak orang. Presiden hendak memastikan kemenangan di berbagai daerah dengan mengendalikan para pemilih. Misalnya,
Presiden hendak mengendalikan para pegawai negeri sipil. Pengendalian terhadap pegawai negeri sipil ini juga disupport oleh berbagai kepala daerah yang mengusulkan melalui berbagai forum asosiasi kepala daerah agar PNS, ASN ya, aparatur sipil negara bisa terlibat dan berpihak di dalam pemilihan presiden yang lalu, pemilu yang lalu, dan kali ini juga akan melibatkan mereka di pemilihan kepala daerah. Salah satu upaya terkini presiden adalah membubarkan Komisi Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil Negara bekerja cukup signifikan selama pemilu dengan mengembalikan berbagai jabatan aparatur sipil negara yang kemudian disingkirkan oleh berbagai kepala daerah karena tidak menjalankan perintah kepala daerah untuk berpihak dalam pemilu. Upaya Komisi Aparatur Sipil Negara ini mengembalikan jabatan aparatur sipil negara yang dipaksa melakukan kecurangan pemilu dengan ikut terlibat, padahal mereka wajib independen, begitu ya. Sebenarnya membuat kesal berbagai kepala daerah dan mereka mengusulkan agar presiden membubarkan. Presiden melihat ada keuntungan dengan kemampuan mengendalikan para aparatur sipil negara ini dengan membubarkan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN, gitu ya. Beberapa hari yang lalu, kurang lebih 5 atau seminggu yang lalu, Presiden barusan mengeluarkan peraturan Presiden pembubaran KASN dan mengembalikan kewenangan untuk mengawasi independensi KASN dalam berbagai ruang termasuk juga pemilu dan pilkada kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara, Kemenpan RB, gitu ya, dan reformasi birokrasi. Kita ketahui bahwa Kemenpan RB adalah subordinasi dari perintah presiden, pemerintahan presiden. Dia adalah bagian dari kabinet. Dia adalah kabinet itu sendiri. Dia adalah bagian dari presiden itu sendiri. Bayangkan kalau mereka yang mengevaluasi independensi aparatur sipil negara selama pemilihan kepala daerah. Dan ini akan menimbulkan dan menciptakan bahwa kementerian ini akan mengendalikan keberpihakan atau ketidakberpihakan ASN selama pilkada. Bayangkan misalnya di satu daerah ASN itu terdiri misalnya dari 1 hingga 2 juta ASN. Kalau dihitung istri atau suami ya, dan anak mereka yang sudah dewasa, maka setidak-tidaknya akan ada 3 orang yang punya hak pilih dari setiap ASN. Kalau jumlah mereka 2 juta atau kurang dari itu, ya kali 3 akan saja. Dan itu akan sangat signifikan memberikan pengaruh kepada suara keterpilihan seorang calon. Dan inilah yang sedang diincar oleh Presiden Jokowi belakangan ini dengan membubarkan KASN. Kalau teman-teman ingat dulu di Medan, ya, Pak Bobi Nasution itu merayakan Hari Korpri, ya, Korps Pegawai Negeri, ya, dengan menggunakan baju biru yang mirip dengan calon tertentu, dan angka perayaan 52 Korpri, angka 5-nya kecil, 2-nya besar, sehingga lebih terlihat angka 2-nya dibandingkan angka 5-nya, itu dianggap oleh banyak kalangan punya tensi dukungan terhadap calon presiden tertentu.
Jadi ASN-ASN pegawai negeri digerakkan untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu. Ini yang tidak fair, karena dengan kekuasaan yang ada pada dirinya, maka ASN akan cenderung terpaksa ya untuk kemudian mendukung pasangan calon. Padahal bukan mereka tidak punya hak pilih. Mereka tidak hanya diperbolehkan membangun ekspresinya secara terbuka, karena azas pemilu juga rahasia, untuk melindungi hak pilih mereka. Kalau mereka kemudian bisa berekspresi, iya kalau kemudian calon incumbent yang menang. Kalau kemudian calon yang lain yang menang, maka mereka terancam jabatannya, ya, bisa dimutasi dan segala macam. Untuk melindungi itulah ya para ASN diminta independen, dan kemudian memang mereka harus berlaku independen agar kemudian kerja-kerja layanan publik yang mereka berikan tidak tendensius untuk kepentingan mendukung calon tertentu. Jadi ini menarik ya langkah-langkah yang dilakukan Presiden menjelang pilkada nanti. Belum lagi kita cukup terkejut ya ketika kemudian upaya-upaya Mahkamah Konstitusi untuk membenahi demokrasi pilkada bisa dihentikan dengan komitmen licik dari partai-partai koalisi yang membiarkan ya bukan tidak ada juga partai lain yang membiarkan munculnya calon tunggal. Nah, oleh karena itu memang ini belum selesai. Ada banyak hal yang sedang dikerjakan oleh Presiden untuk mengelabui publik ya. Ya, saya tidak bicara soal interview pura-pura yang dilakukan di istana. Saya bicara bagaimana Presiden sedang membangun demokrasi yang berpihak kepada kepentingan dirinya, keluarganya, kelompoknya ya. Saya juga tidak bicara, sekali lagi ya, bahwa bukan dinasti politik tidak boleh, tapi mempolitisir berbagai hal untuk keuntungan dinasti politiknya, itu yang salah. Dan itu terjadi, dan kita tidak bisa pura-pura bahwa seolah-olah itu tidak terjadi. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kita wajib merenung kembali ya, apa yang terjadi akhir-akhir ini belum bagian dari permainan sesungguhnya menjelang November, 27 November nanti. Permainan mempermainkan hak-hak konstitusional para pemilih dengan melibatkan kepentingan-kepentingan partai sedang terus berlangsung. Saya sangat-sangat bersyukur ya, pergerakan publik itu tidak bicara individu tertentu. Jadi pergerakan membela demokrasi bukan untuk individu tertentu, bukan untuk partai tertentu, tapi publik betul-betul marah dan ingin melindungi demokrasi agar berlangsung fair, betul-betul adil bagi semua pihak. Tapi pergerakan itu harus selesai dan dituntaskan. Tidak boleh kemudian demokrasi dan kedaulatan publik diremehkan oleh pelaku politik. Belakang ini bahkan karena tensi gerakan publik menurun, para pelaku partai politik kemudian bicara soal bagaimana mengotak-atik Mahkamah Konstitusi. Partai politik tidak paham konsep kekuasaan kehakiman. Mereka ingin membatasi Mahkamah Konstitusi untuk tidak bisa mengoreksi kerja-kerja lembaga legislatif dan pemerintah dalam membentuk undang-undang. Ini mereka tidak paham gitu ya. Mereka juga tidak paham konsep bagaimana judicial review itu. Memang ada kealpaan Mahkamah Konstitusi di sana sini, bahkan banyak ya. Bahkan terdapat hakim yang tidak sebagaimana mestinya bisa masuk Mahkamah Konstitusi, dia ditunjuk saja.
Bahkan oleh DPR dianggap sebagai Mahkamah Konstitusi itu adalah perusahaan DPR. Kalau DPR sebagai pemilik saham merasa bahwa perlu komisaris atau direksi diganti, ya mereka akan ganti, yaitu para hakim. Jadi Mahkamah Konstitusi itu bagi parlemen adalah perusahaan parlemen. Padahal di pasal 24 Undang-Undang Dasar disebut kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Jadi DPR sedang mempermainkan kedaulatan kita, mempermainkan konstitusi kita. Orang-orang yang sejatinya tidak mengerti, tidak memahami apa itu konstitusionalitas yang harus dijalankan dalam ketatanegaraan kita, seolah-olah menjual gagasan-gagasan tak laku untuk kepentingan-kepentingan politik mereka. Misalnya gagasan tak laku adalah mengatakan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengoreksi undang-undang, membuat peraturan baru. Itu perdebatan kuno dan sudah diabaikan karena konsep judicial review memang diterima bagi negara-negara yang konstitusinya memberikan kewenangan judicial review kepada lembaga peradilannya. Saya pernah beberapa kali kuliah menjelaskan hal ini, tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa DPR dan pemerintah ya sedang berupaya menyorongkan gagasan-gagasan bulus, gagasan-gagasan sesat untuk menipu kita sekali lagi. Jadi, yang paling perlu diperbaiki di Mahkamah Konstitusi adalah memastikan 9 hakim konstitusi itu seperti kehendak Undang-Undang Dasar kita. Mereka adalah negarawan, paham konstitusi, ketatanegaraan, dan berintegritas. Jadi, boleh saja mencongkel hakim-hakim biang masalah dan memastikan negarawan betul-betul berada di dalamnya dan dipastikan konstitusi melindungi para negarawan itu dengan baik dari sentuhan-sentuhan tangan jahat para politisi. Sebab tugas para negarawan hakim konstitusi ini adalah mengontrol langkah-langkah politik dari DPR dan pemerintah. Mereka lah yang akan menentukan apa yang dikehendaki konstitusi sebagaimana mestinya. Di 9 orang ini harus orang baik. Ini DPR kita, bahkan bisa mengganti mereka 5 tahun sekali, mengkoreksi mereka 5 tahun sekali, itu rencana mereka, gitu ya. Kalau 5 tahun sekali, tentu para hakim harus bernegosiasi. Mau tidak mau, yang rakus kekuasaan akan membangun deal-deal politik dengan parlemen, dengan pemerintah, dengan presiden ya, dengan Mahkamah Agung. Ini yang kemudian membuat kekuasaan peradilan tidak merdeka, tidak betul-betul menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan. Jadi, teman-teman sekalian, mari terus semangat berada di barisan perjuangan. Pastikan perjuangan ini betul-betul menjaga dan melindungi konstitusi. Kita belum selesai, dan ini perlu dituntaskan sesegera mungkin. Panjang umur perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.